7 alasan mengapa si narsistik berbohong. Setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun dianiaya dan dimanipulasi oleh si narsistik, pertanyaan umum yang mungkin Anda miliki adalah, mengapa si narsistik berbohong? Inilah alasan untuk membantu Anda lebih memahami alasan di balik kebohongan yang dilakukan oleh si narsistik. 1. Untuk melindungi diri palsunya. Konsep diri palsu dalam narsisme mengacu pada kepribadian atau identitas palsu yang dibangun oleh si narsistik. Diri palsu ini biasanya mewujudkan beberapa kualitas yang diharapkan atau diyakini oleh si narsistik akan membuat mereka lebih mengagumkan atau dicintai. Diri palsu adalah bagian penting dari diri mereka karena membantu mereka mendapatkan suplai narsistik. Penciptaan diri palsu ini berasal dari rasa tidak aman dan masalah harga diri yang mengakar, seringkali berakar pada pengalaman masa kanak-kanak. Untuk melindungi citra diri yang rapuh ini, tidak jarang mereka melakukan kebohongan atau perilaku menipu lainnya. Hal ini karena setiap tantangan atau ancaman yang dirasakan terhadap diri palsu dapat mengakibatkan perasaan malu atau rentan bagi mereka. Jadi, untuk mencegah perasaan tersebut muncul ke permukaan, si narsistik sering berbohong untuk memastikan bahwa diri palsunya tetap utuh dan tidak ternoda di mata orang lain dan bahkan di mata mereka sendiri. 2. Untuk mengontrol dan memanipulasi Anda. Si narsistik menggunakan perilaku manipulatif dan mengendalikan untuk mempertahankan kekuasaan dan kendali dalam hubungan dan interaksi mereka dengan orang lain. Berbohong merupakan salah satu alat paling ampuh yang sering mereka gunakan untuk melakukan hal ini. Dengan berbohong, si narsistik memastikan orang lain tetap berada dalam posisi otoritas atau kontrol. Misalnya, si narsistik mungkin berbohong tentang suatu peristiwa atau percakapan, sehingga membuat Anda meragukan ingatan atau persepsi Anda. Taktik ini, yang dikenal sebagai gaslighting, dapat melemahkan kepercayaan Anda, sehingga membuat Anda lebih rentan terhadap kendali si narsistik. Selain itu, dengan mengendalikan narasi, si narsistik dapat menampilkan diri mereka sesempurna mungkin, menghindari kesalahan, atau tanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini membantu mereka mempertahankan citra sempurna yang terkait dengan diri palsu, dan selanjutnya memastikan posisi dominan mereka dalam suatu hubungan atau situasi lain. 3. Untuk menghindari bertanggung jawab atas perilaku mereka. Si narsistik memiliki kesulitan dalam mengakui kesalahan atau menerima kritik. Hal ini karena ego mereka yang rapuh dan kebutuhan untuk menjaga citra diri yang positif. Mengakui kesalahan akan menghancurkan persepsi mereka tentang kesempurnaan. Oleh karena itu, berbohong adalah cara yang tepat untuk mengalihkan kesalahan atau menghindari konsekuensi. Saat dihadapkan pada potensi konsekuensi atau kritik, si narsistik mungkin memutarbalikkan narasi, menyangkal fakta, atau menyalahkan orang lain. Hal ini tidak hanya membantu mereka menghindari tanggung jawab tetapi juga menjaga citra diri dan persepsi orang lain terhadap mereka.
Bagi si narsistik, kebutuhan untuk mempertahankan kedok mereka begitu besar sehingga mereka berusaha keras untuk menghindari segala bentuk pertanggungjawaban, bahkan jika itu berarti berbohong kepada orang lain. 4. Mereka kurang empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Bagi kebanyakan orang, kualitas yang melekat ini adalah pedoman moral yang memandu interaksi mereka. Namun, si narsistik seringkali memiliki kapasitas empati yang minimal. Fokus utama mereka cenderung pada kebutuhan, perasaan, dan pengalaman mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan orang lain. Keterbatasan kemampuan untuk merasakan perasaan terhadap orang lain berarti bahwa si narsistik mungkin berbohong tanpa mempertimbangkan konsekuensi kebohongan mereka terhadap orang lain. Selain itu, mereka mungkin tidak memahami dampak emosional atau psikologis dari kebohongan mereka, terutama jika mereka ingin mengambil manfaat dari kebohongan tersebut. Bagi mereka, tujuan seringkali menghalalkan segala cara. Jika kebohongan mendorong mereka maju atau menguntungkan mereka, mereka biasanya tidak peduli dengan dampak buruk yang mungkin ditimbulkannya pada orang lain. 5. Mereka memiliki rasa berhak yang kuat. Si narsistik memiliki rasa berhak yang kuat, itu adalah salah satu karakteristik inti mereka. Rasa berhak berarti mereka merasa berhak mendapatkan hak istimewa atau perlakuan khusus tertentu hanya karena siapa diri mereka. Orang-orang dengan rasa berhak yang kuat percaya bahwa mereka mempunyai hak lebih dari orang lain, meskipun tidak ada alasan nyata atas keyakinan tersebut. Akibatnya, si narsistik seringkali merasa bahwa aturan, norma sosial, atau standar moral yang berlaku pada orang lain belum tentu berlaku bagi mereka. Keyakinan ini dapat menimbulkan berbagai perilaku bermasalah, termasuk berbohong. Ketika si narsistik merasa berhak atas hak istimewa atau hasil tertentu, mereka mungkin menganggap kebohongan sebagai cara yang dibenarkan untuk mencapai tujuan mereka. Jika mereka yakin bahwa mereka pantas mendapatkan sesuatu, seperti perhatian, kekaguman, keuntungan materi, atau bentuk kepuasan lainnya, maka mereka berpikir bahwa berbohong untuk mendapatkannya adalah hal yang wajar. Lagi pula, di mata mereka hanya mengambil hak mereka. 6. Mereka impulsif. Impulsif ditandai dengan tindakan yang diambil tanpa pemikiran sebelumnya atau mempertimbangkan konsekuensinya. Meskipun tidak hanya terjadi pada si narsistik, impulsif seringkali menjadi ciri beberapa pola perilaku mereka. Kebutuhan mereka akan kepuasan, perhatian, atau pengakuan yang segera seringkali melebihi pertimbangan yang cermat atas dampak tindakan mereka. Bagi si narsistik impulsif, berbohong hampir bersifat refleksif, yaitu reaksi spontan terhadap suatu situasi tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Misalnya, jika mereka dihadapkan pada pertanyaan yang mengungkapkan kurangnya pengetahuan atau suatu kekurangan, mereka mungkin secara impulsif berbohong untuk menjaga citranya.
Seiring waktu, impulsif ini dapat menghasilkan jaringan kebohongan yang kusut karena mereka mungkin perlu menciptakan lebih banyak kebohongan untuk mendukung kebohongan awal. 7. Untuk membuat drama. Drama dan kekacauan dapat memiliki banyak tujuan bagi si narsistik. Pertama, hal ini menempatkan mereka sebagai pusat perhatian, memuaskan kebutuhan mereka akan pengakuan, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali. Kedua, dengan menciptakan konflik antar orang lain, mereka dapat mengalihkan perhatian dari perilaku atau kekurangan mereka. Ini adalah bentuk pembelokan di mana fokus beralih dari mereka ke drama yang mereka timbulkan. Dengan berbohong, mereka dapat menimbulkan kesalahpahaman, menabur benih keraguan, atau mengadu domba satu sama lain, dan dengan menciptakan drama ini, mereka mendapatkan kembali kendali dan memposisikan diri mereka pada posisi yang lebih menguntungkan sehingga membantu mereka menghindari tanggung jawab.